Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja di dalam suatu lingkungan atau di dalam suatu kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain, interaksi sosial ini dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, interaksi asosiatif itu adalah interaksi sosial yang berbentuk positif, yang mengarah kepada suatu kesatuan atau kerjasama. Nah, sedangkan interaksi sosial disosiatif ini adalah interaksi sosial yang berbentuk negatif atau cenderung dengan konflik dan perpecahan, baik antar individu ataupun antar kelompok. Ya, di dalam interaksi sosial ini terdapat syarat-syarat interaksi sosial, terdapat ciri-ciri interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Terlebih dahulu yang akan saya jelaskan adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat pertama terjadinya interaksi sosial itu adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini bisa terjadi positif dan negatif. Ada dua jenis ya. Nah, kontak sosial yang terjadi secara positif itu lebih mengarah ke hal-hal positif atau cenderung bersifat kerjasama. Nah, kemudian kontak sosial yang berbentuk negatif itu mengarah ke hal-hal yang positif atau mengandung konflik ya atau perpecahan antar individu atau kelompok dan antar kelompok dan kelompok. Nah, kemudian yang kedua adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian sesuatu, baik itu suatu pesan, baik itu suatu ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain untuk mereka saling mempengaruhi. Nah, di dalam proses terjadinya komunikasi ini ada dua cara. Yang pertama itu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi yang verbal ini berbentuk komunikasi secara lisan atau secara tulisan. Sedangkan komunikasi yang nonverbal ini adalah komunikasi yang berbentuk simbol-simbol atau memakai suatu simbol-simbol. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis interaksi sosial. Nah, di sini ada menurut Gilin dan Gilin. Nah, beliau ini mengatakan ada jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada interaksi sosial antar individu dengan individu. Nah, interaksi sosial ini terbentuk ketika suatu dua individu atau individu dengan individu bertemu tanpa adanya suatu tindakan apapun, maka bisa disebut sebagai interaksi sosial. Nah, kemudian jenis yang kedua itu ada interaksi sosial antar individu dan kelompok. Nah, interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan, tetapi interaksi antar individu dengan kelompok ini akan sangat mencolok ketika terjadi suatu konflik atau terjadi suatu benturan antar kepentingan suatu individu dengan kelompok. Nah, kemudian jenis interaksi yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok ini merupakan suatu kesatuan tanpa adanya urusan pribadi. Berikutnya ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya interaksi sosial. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama itu ada faktor imitasi atau meniru. Nah, imitasi ini dapat mendorong seseorang atau individu ini untuk melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan yang baik atau yang positif. Misalnya, saya meniru dia. Nah, dia berbuat baik. Nah, saya pun akan meniru perbuatan baik itu begitu. Kemudian faktor yang kedua ada faktor sugesti. Nah, di dalam faktor sugesti ini terjadi apabila suatu individu yang memberikan pandangan itu adalah orang yang berwibawa atau mungkin orang yang bersifat otoriter.
Nah, kemudian yang ketiga itu ada identifikasi. Nah, identifikasi di dalam psikologi ini berarti suatu dorongan seseorang untuk menjadi suatu yang identik atau sama dengan seseorang atau sama dengan individu yang lain gitu, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Nah, kemudian faktor yang ketiga adanya simpati. Nah, simpati ini adalah suatu bentuk interaksi yang melibatkan keterkaitan antar individu dengan individu lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor empati. Nah, faktor empati ini adalah di mana seseorang itu memposisikan dirinya di posisi seseorang atau kelompok yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu begitu. Kemudian faktor yang terakhir atau yang keenam itu ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini adalah suatu faktor yang memberikan semangat atau dorongan yang diberikan oleh individu kepada individu atau diberikan oleh individu ke kelompok atau kelompok memberikan motivasi ke kelompok. Yang selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial ini ada ciri-ciri. Ciri yang pertama ini ada melibatkan lebih dari satu orang. Jadi ketika kita berinteraksi sosial itu harus lebih dari satu orang. Kita berbincang atau kita berdiskusi itu juga termasuk interaksi sosial, karena itu lebih dari satu orang atau selain diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adanya komunikasi antar pelaku dengan cara kontak sosial. Nah, pelaku dengan pelaku ini harus ada kontak sosial, baik kontak sosial secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, kemudian ciri yang ketiga ada maksud dan tujuan yang ditentukan secara jelas. Nah, jadi pelaku dengan pelaku ini ketika berinteraksi sosial itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi jangan tidak ada tujuan yang jelas, maka tidak akan terbentuk interaksi sosial. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya itu terdapat dimensi waktu, baik masa sekarang, masa kini, masa lalu, atau masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk mempermudah kalian di dalam memahami suatu materi mengenai interaksi sosial, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini.